Hai semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan salam SFD, semangat, fraternitas, Gina. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang garis dan sudut. Yang pertama kita akan mempelajari garis, di mana garis merupakan bangunan paling sederhana dalam geometri, karena garis adalah bangun berdimensi 1. Adapun kedudukan garis, yang pertama, 2 garis sejajar, yang kedua 2 garis berpotongan, yang ketiga 2 garis berimpit, yang keempat 2 garis bersilangan. Oke, kita lanjut. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah memiliki kesamaan? Ya, benar. Kelima gambar tersebut memiliki sepasang garis yang sejajar. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang beberapa kedudukan. Yang pertama, kedudukan garis sejajar. Kalian bisa memperhatikan dalam video tersebut penjelasan dari kedudukan garis sejajar. Yang kedua, 2 garis berpotongan. Yang ketiga, 2 garis yang berimpit. Oke. Dan yang terakhir, 2 garis bersilangan. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan ruas garis. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB 3 cm, BC 2 cm, dan DE 3 cm, maka tentukanlah panjang BD. Nah, sekarang kita misalkan dulu, panjang BD itu menjadi P. Maka panjang segitiga sisi DE yang sejajar dengan BC, sehingga diperoleh 2 buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC. Maka perbandingan sisi yang bersesuaian yaitu AD per AB sama dengan DE per BC, sehingga 3 tambah P per 3 sama dengan 3 per 2. Kita kali silang menjadi 2 dikali 3 tambah P sama dengan 3 kali 3. Maka 6 tambah 2P sama dengan 9. Yang tidak memiliki variabel kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi 2P sama dengan 3. Maka P sama dengan 1,5, sehingga panjang BD itu 1,5. Oke, sekarang contoh kedua. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ACB siku-siku terletak di sudut C. Jika panjang AD sama dengan 32 cm dan DB sama dengan 8 cm, maka tentukan panjang CD. Nah, untuk menentukan panjang CD, gunakan perbandingan ruas garis pada segitiga siku-siku. Berdasarkan gambar pada soal yang diperoleh, segitiga ADC sebangun dengan segitiga CBD, sehingga salah satu perbandingan sisi yang bersesuaian yaitu AD per CD sama dengan CD per BD. Kita kali silang, maka menjadi CD kuadrat sama dengan AD dikali BD. CD kuadrat sama dengan 32 dikali 8, sehingga CD kuadrat sama dengan akar dari 256 yaitu 16. Maka panjang CD 16 cm. Sekarang kita masuk ke sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara 2 buah sinar atau 2 buah garis lurus. Garis BA dan BC disebut kaki sudut, sedangkan titik pertemuan kaki-kaki sudut itu disebut titik sudut. Daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut yaitu daerah ABC itu disebut menjadi daerah sudut. Untuk selanjutnya, daerah sudut ABC
disebut besar sudut ABC. Oke, jenis-jenis sudut. Nah, di sini ada jenis-jenis sudut, ada 5. Yang pertama sudut siku-siku, yaitu ukurannya 90 derajat. Yang kedua sudut lancip, itu ukurannya dari antara 0 sampai 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul, ukuran sudutnya antara 90 dan 180. Yang keempat sudut lurus atau sudut pelurus, yaitu ukurannya 180. Yang kelima sudut refleks, yaitu ukuran sudutnya 180 dan 360. Hubungan antara sudut. Nah, di sini kalian bisa melihat bagaimana rumus kalau hubungan antar sudut yang saling berpelurus. Nah, kita tadi sudah mengetahui jenis sudut yang kalau pelurus itu 180 derajat. Sehingga segitiga AOC ditambah sudut BOC itu sama dengan sudut AOB, di mana sudut AOB itu merupakan 180 derajat. Untuk mencari nilai A, 180 derajat dikurang B, atau untuk mencari nilai B, yaitu 180 dikurang A. Nah, kita masuk ke hubungan antara sudut yang saling berpenyiku. Dikatakan berpenyiku berarti sudutnya itu sudut siku-siku yang sudutnya 90 derajat. Oke, sehingga kita perhatikan dari gambar, sudut PQS ditambah sudut RQS itu menjadi sudut PQR, di mana nilai X dan ditambah Y sama dengan 90 derajat. Untuk mencari nilai X itu menjadi 90 derajat dikurang Y, atau Y untuk mencari Y itu sama dengan 90 derajat dikurang X. Yang ketiga itu hubungan antara sudut yang saling bertolak belakang. Nah, kalau dikatakan bertolak belakang, bisa kita perhatikan gambar sudut KON itu bertolak belakang dengan LOM. Nah, terus sudut NOM itu juga bertolak belakang dengan sudut KOL. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini soalnya yang sudut penyiku yaitu 90 derajat. Yang pertama, kita harus mencari nilai A-nya dulu. Untuk mencari nilai A, 2A ditambah 3A sama dengan 90. Maka 90 derajat sama dengan 5A. Sehingga hasilnya A sama dengan 90 bagi 5 sama dengan 18. Jika kita sudah mengetahui atau sudah dapat nilai A, kita masukkan untuk mencari besar sudut ABD, yaitu 2A. Kita ganti nilai A-nya tadi yang telah kita dapat itu menjadi 2 kali 18, sehingga hasilnya 36. Begitu juga yang C, bagian C. Next, kita masuk ke contoh nomor 2. Di sini dia sudut yang pelurus, di mana sudut pelurus tadi 180 derajat. Kita cari dulu nilai A-nya, yaitu 7A ditambah 2A sama dengan 180 derajat. Sehingga 180 derajat sama dengan 9A. A sama dengan 180 dibagi 9. A sama dengan 20. Setelah dapat nilai A, baru kita mencari besar sudut PQS, di mana nilai PQS itu 7A. Jadi A-nya sudah kita dapat, menjadi 7 kali 20 sama dengan 140. Begitu juga yang C, kita bisa mencarinya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan dalam video ini kalian bisa dapat menerima pelajarannya dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dulu. Terima kasih.